warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar teman-teman sore hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berpuasa, dan tetap semangat dalam menjaga puasanya. Nah, pada kultum hari ini insya Allah Ustaz akan bercerita tentang sebuah kisah yang sangat mulia. Kisah itu datang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, siapa ayo di antara teman-teman yang sudah pernah mendengar kisah Abdurrahman bin Auf? Baik, Ustaz akan ceritakan ya. Teman-teman, pada saat awal-awal Islam datang ke tanah Mekah, satu persatu orang-orang Mekah memasuki agama Islam. Dimulai dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian diikuti oleh paman Nabi Ali bin Abi Thalib, dan juga diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harithah, Bilal bin Rabah, dan sampailah Islam ini kepada Abdurrahman bin Auf. Nah teman-teman, Abdurrahman bin Auf sebelum ia masuk Islam, dia adalah miliarder teman-teman, ya, miliardernya kota Mekah, pengusaha sukses, banyak hartanya, banyak kebunnya, banyak kendaraannya, dan juga mempunyai rumah yang sangat mewah. Ketika semakin banyak orang-orang masuk Islam teman-teman, orang-orang kafir Quraisy merasa sangat khawatir dengan keberadaan Islam, karena semakin hari orang Islam semakin banyak. Maka dari itu orang-orang yang lemah dari Islam disiksa oleh majikan-majikan mereka teman-teman, oleh tuan-tuan mereka, oleh bos-bos mereka, seperti halnya Bilal bin Rabah disiksa dengan batu yang sangat panas di punggungnya, juga Ammar bin Yasir disiksa dengan besi, dengan timah yang sangat panas. Dan suatu hari Rasulullah SAW merasa khawatir dengan keberadaan orang-orang Islam di kota Mekah teman-teman. Maka dari itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk segera berhijrah ke Madinah. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW berhijrahlah mereka semua ke Madinah, termasuk Abdurrahman bin Auf teman-teman. Abdurrahman bin Auf boleh berhijrah ke Madinah, akan tetapi dilarang membawa sepeser pun dari hartanya teman-teman. Jadi hartanya harus ditinggalkan di kota Mekah. Kemudian Abdurrahman bin Auf teman-teman tidak merasa khawatir dengan hartanya. Abdurrahman bin Auf tetap melanjutkan perjalanannya dengan hanya membawa sehelai pakaian berangkat ke Madinah. Bahkan teman-teman, istri dan anaknya tidak mau ikut ke Madinah karena hartanya ditinggal di kota Mekah. Nah teman-teman, ketika orang-orang Mekah atau dinamakan dengan kaum muhajirin pergi ke Madinah, yang orang-orang Madinah dinamakan dengan kaum Ansor, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Ya, salah satunya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Siapakah Sa'ad bin Rabi? Sa'ad bin Rabi teman-teman adalah miliardernya kota Madinah, orang kaya di kota Madinah. Nah, Abdurrahman sudah jatuh miskin, tidak punya apa-apa, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang mempunyai harta yang sangat banyak teman-teman. Apa yang dikatakan Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman? Wahai Abdurrahman, aku mempunyai harta yang sangat banyak, ambillah separuh dari hartaku, kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman. Kemudian apa jawaban Abdurrahman teman-teman? Abdurrahman tidak meminta harta dari Sa'ad bin Rabi, akan tetapi Abdurrahman ingin ditunjukkan di mana letak pasar. Kemudian
ditunjukkanlah letak pasar dan Abdurrahman bin Auf mulailah berjualan di sana. Ketika Abdurrahman bin Auf melihat ada tanah kosong, Abdurrahman bin Auf langsung menjadikan tanah kosong itu menjadi pasar baru. Dan orang-orang sangat senang dengan pasar barunya Abdurrahman bin Auf. Sampai Abdurrahman bin Auf suatu hari mendapatkan satu keuntungan 1 peti emas, teman-teman. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf merasa khawatir dengan 1 peti emas tersebut. Kemudian 1 peti emas tersebut diinfakkanlah oleh Abdurrahman bin Auf, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Ternyata Allah membalas besoknya menjadi 2 peti emas, teman-teman. Kemudian 2 peti emas itu diinfakkan lagi, teman-teman, oleh Abdurrahman bin Auf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menggantinya 3 peti emas sampai Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan segudang emas, teman-teman. Teman-teman tahu, Abdurrahman bin Auf kampaknya saja terbuat dari emas, teman-teman. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan keberkahan hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, teman-teman, pada suatu hari ketika kota Madinah dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, dalam keadaan nyaman, dari sudut ketinggian pinggir kota Madinah terlihat debu menggumpal ke atas, dan semakin tinggi debu itu menggumpal sampai menutupi angkasa, teman-teman. Kemudian datanglah angin menerjang debu tersebut, sehingga butiran-butiran debu yang lembut tersebut berterbangan ke pintu-pintu rumah orang-orang Madinah dan menyelimuti jalanan di kota Madinah. Orang-orang menyangka akan terjadi badai yang sangat besar, teman-teman. Akan tetapi di balik tirai debu tersebut ternyata ada suara bisikan kendaraan unta. Dan ternyata itu adalah kafilah yang sangat besar. Kafilahnya Abdurrahman bin Auf, teman-teman. 700 ekor unta beserta barang-barangnya yang penuh, teman-teman. Orang-orang kemudian bersorak-sorai, orang-orang kemudian bersenang, bergembira, mengajak satu sama lain untuk menyaksikan kafilah tersebut, teman-teman, untuk menyambut kebahagiaan kedatangan kafilah tersebut, teman-teman. Dan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, merasa heran, ada apa dengan kota Madinah? Ternyata dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Abdurrahman bin Auf ya Ummul Mukminin datang dengan membawa 700 kendaraan ekor unta beserta barang-barang yang sangat banyak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, teman-teman, merenungi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan cara merangkak akibat karena banyaknya harta yang dimilikinya. Kemudian, teman-teman, apa yang terjadi? Hadis ini yang dikatakan oleh Aisyah sampailah ke telinga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, teman-teman, merasa sangat sedih karena mendengar hadis tersebut. Ia tidak mau, Abdurrahman bin Auf tidak mau masuk surga dengan cara merangkak. Maka Abdurrahman bin Auf segera mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sampai di hadapan Aisyah, wahai Ummul Mukminin, saksikanlah aku mensodakohkan seluruh kendaraan 700 ekor unta beserta muatannya untuk orang-orang yang berada di Madinah. Subhanallah, teman-teman, Maha Suci Allah. Abdurrahman bin Auf tidak mau memasuki surga dengan merangkak. Ia ingin memasuki surga dengan cara terbang, teman-teman, dengan secepat kilat, teman-teman. Karena itu Abdurrahman bin Auf gemar sekali bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada poin-poin yang sangat penting yang bisa kita ambil di pelajaran kisah Abdurrahman bin Auf ini, bahwa sedekahlah yang membuat kita kaya, teman-teman.
orang-orang beriman itu harus meyakini bahwa sedekah adalah pangkal kaya. Ya. Jadi teman-teman, pangkal kaya itu bukanlah menabung, ya, akan tetapi sedekahlah pangkal kaya. Baik teman-teman, sekian dari Ustaz, itulah kisah yang bisa bawakan pada sore hari ini. Semoga teman-teman terhibur dan mendapatkan ilmu dari kisah tersebut. Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.